kemenangan. Katakan sama-sama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. You glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sama-sama katakan Gloria. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Gloria. Kami berserah, kita kami datang, Engkau akan menerima kami apapun keadaan dan kondisi kami. Mari semua Tuhan kita nyanyikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dan
untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saya harap kita tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupan, semangat untuk kita terus beribadah kepada Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Saya kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini, cermin dan kaca pembesar. Berbicara mengenai cermin tentunya tidak asing bagi kita dan sering kita menggunakan hal itu. Cermin adalah untuk melihat bagian-bagian yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Sedangkan berbicara mengenai kaca pembesar, itu adalah alat untuk memperjelas barang yang kecil sehingga bisa terlihat dengan jelas. Mari kita akan lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya maksud di sini berbicara mengenai cermin. Cermin adalah firman Tuhan. Boleh dikatakan samping kanan kirimu, cermin adalah firman Tuhan.
Ayat pembacaannya di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Memang konteks ayat ini berbicara mengenai mendengar dan melakukan firman. Dan ketika seseorang itu mendengar dan melakukan firman, dia akan mengerti kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cermin di sini adalah firman Tuhan, di mana ketika kita bercermin, melihat, membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti posisi kehidupan kita. Apakah kita selaras dengan kehendaknya Tuhan? Apakah kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, demikian untuk memperjelas kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus memperhatikan, melihat, bercermin kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu cenderung membuat atau sering membuat masalah. Juga sering memperbesar-besar masalah, membesar-besarkan masalah, membicarakan masalah. Tetapi orang arif ketika menghadapi masalah akan selalu mencari. Orang bebal itu adalah orang yang sering membuat masalah, acuh tak acuh, masa bodoh, tidak mau tahu ya. Dan seringkali tidak hanya membuat masalah, membesar-besarkan masalah. Masalah yang kecil bisa diperbesar sedemikian rupa, apalagi masalah yang besar akan menjadi sesuatu kegaduhan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya orang arif adalah orang yang ketika menghadapi masalah, dia akan mencari satu solusi bagaimana bisa keluar dari masalah itu. Di tengah-tengah menghadapi masalah, dia bisa melihat kesempatan. Di tengah-tengah masalah, dia bisa melihat ada janji Tuhan yang luar biasa. Melalui itu, dia akan bisa mencapai tempat yang jauh lebih tinggi lagi. Haleluya. Oleh sebab itu, kita harus bercermin supaya kita bisa mengerti kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi seperti orang bebal. Di tengah situasi yang sulit ini, kita bisa mengerti posisi kita. Apakah kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan karena pandemi ini? Dengan firman Tuhan itu, kita akan melihat apakah hati kita penuh dengan sukacita dalam menghadapi segala sesuatu atau sebaliknya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kaca pembesar? Sesuai dengan apa yang saya ingin jelaskan pada pagi hari ini. Kaca pembesar itu berbicara mengenai iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama di sana adalah, saya akan membacakannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat dengan jelas ke depan kehidupan kita bagaimana, pekerjaan, ekonomi yang mungkin juga tidak terlalu baik, atau mungkin situasi-situasi yang lain. Tetapi dengan kaca pembesar, dengan iman, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan jelas apa itu janji Tuhan, apa itu kuasa Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita gunakan kaca pembesar iman untuk melihat di tengah situasi yang sulit masih ada kemungkinan bahwa Tuhan selalu membela kehidupan kita. Ayat yang terakhir saya mau bacakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua
ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari firman Tuhan yang sudah sangat jelas yang kita baca ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kaca pembesar kita bisa melihat sesuatu yang mungkin karena pandemi, mungkin karena situasi yang sulit ini kita betul-betul samar-samar nanti bagaimana kehidupan ke depan anak-anak kita, pekerjaan kita. Tapi mari kita gunakan kaca pembesar, yaitu iman kita, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, pertolongan Tuhan, dan juga mukjizatnya yang selalu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yang tidak pernah dipikirkan, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Dengan cermin firman Tuhan membuat kita mengerti kehidupan kita apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga dengan kaca pembesar kita bisa melihat kuasa Tuhan yang disediakan bagi orang-orang percaya. Yang terakhir, harapan saya kita tetap semangat menjaga protokol kesehatan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.